Halo pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Saat ini saya sedang berada di desa Sabungan Nihuta 4, Sabungan Nihuta 4, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Ya. Dengan Pak Kades ya. Ya. Pak Kades dengan Pak siapa nih Pak? nama saya Partomuan Simanjuntak, Kepala Desa Sabungan Nihuta 4, Kecamatan Sipahutar. Oke. Pak Kades juga didampingi oleh warganya. Horas ya. Saya sedang berada di sini pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, berbincang dengan Pak Kades dan masyarakat di desa ini untuk melihat perkembangan yang ada di desa terluar juga ini saya pikir ya, di Kecamatan Sipahutar. Kita mau melihat, kalau di kota-kota kan udah biasa ya, kita mau melihat di desa yang ada di salah satu Kecamatan Sipahutar. Kalau nggak salah ini agak di ujung juga ya dari Kecamatan Sipahutarnya ya. Kita berbatasan langsung dengan Kabupaten Tobasa. Oh, ini langsung berbatasan dengan Kabupaten Toba. Iya. Kecamatan Borbor ya? Iya, betul. Kecamatan Borbor ya. Kecamatan Jadi Borbor. ini berbatasan dengan Kabupaten Toba, Kecamatan Borbor. Ini sudah, pokoknya ini udah di atas-atas lah ini. Bersama Pak Kades kami akan berbincang dulu di desa ini. Kira-kira apa yang aktivitas di desa ini. Pak Kades lah saya bilang ya, karena ini apa namanya, YouTube channel Thomson Sirus. Penontonnya bukan hanya orang Batak, jadi ini penonton seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu ini Pak Kades, berapa kakak di desa kita ini? Desa kita ini 248 kakak. 248 kakak. Iya. Rata-rata kegiatan di desa ini apa? Bertani? Bertani. Nah, mayoritas petani, dan pertaniannya, Produknya apa? produknya padi, Kopi, nenas, Nenas Sipahutar salah satu dari sini yang terkenal itu ya. dan juga ada kemenyan. Kemenyan Ya. juga di sini ya. Oke. Di samping kemenyan, kita kan di sini sedang berada, saya lihat ini di pohon-pohon eukaliptus ya. Iya, betul. Oke. Eukaliptus ini kan kalau tidak salah hanya bisa dipakai perusahaan Toba Pulp Lestari ya. Iya, betul. Iya ya. Iya. Berarti ini perkebunan rakyat atau perkebunan TPL? Ini perkebunan rakyat yang bermitra Dengan Toba Pulp Lestari. Toba Pulp Lestari. Model mitranya seperti apa Pak Kades? Jadi model mitranya, kita berikan lahan atau kita siapkan lahan, kita kerjasama dengan Toba Pulp Lestari. Jadi Toba Pulp Lestari yang mengolah sampai penanaman, sampai pemeliharaan juga. Jadi kita hanya untuk bagi hasil nantinya begitu panen. Bagi hasil? Iya. Jadi artinya mulai dari persiapan lahan, bibit, pemeliharaan sampai panen, itu dilakukan oleh Toba Pulp Lestari. Betul. Jadi masyarakat hanya terima doang? Hanya terima aja. Terima hasilnya. Enak juga ya? Iya. Tetapi lahan ini kan lahan masyarakat ya? Iya, benar. Lahan masyarakat. Oke. Ya. Yang ditakutkan kan selama ini kalau kerjasama katanya ke Toba Pulp Lestari nanti lahannya jadi lahan TPL, betul nggak itu? Oh, enggak betul itu. Jadi kita daripada lahan itu lahan tidur, tidak menghasilkan, jadi kita bermitra dengan Toba Pulp Lestari, kita bagi hasil. Bagi hasil ya. Iya. Jadi artinya memang ini tetap lahannya masyarakat. Milik masyarakat. Iya. Ini berapa lama ini bisa panen ini Pak Kades? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Iya. Jadi artinya daripada lahan itu tidur, masyarakat bekerja sama dengan Toba Pulp Lestari. Betul. 5 tahun sudah ada hasilnya. Sudah ada hasil. Tetapi sebelum panen juga kayaknya bisa dibantu TPL juga uangnya. Jadi begini. Toba Pulp Lestari memberikan peluang untuk benar-benar kita manfaatkan. Ya. Sebelum panen, kita per tahunnya itu bisa mengajukan dana.
mengajukan dana 1 juta per hektar. Per hektar. Iya. Jadi contoh kita kerjasamanya 10 hektar, berarti 10 juta per tahun kita bisa kita terima. Didahulukan oleh Toba Pak Lestari. Begitu. Terima hasil di awal. Iya, terima hasil di awal. Ini berapa hektar yang sudah kerjasama di desa ini aja? Kita nggak tahu kalau di desa lain ya. Iya. Di desa ini aja berapa hektar milik masyarakat yang sudah bekerja sama dengan TPL khusus yang PKR-nya? Iya. Kalau khusus yang PKR, lahan masyarakat Desa Sabungan Nihuta 4 sekitar 65 hektar. 65 hektar ya? Iya, jadi sekitar 65 hektar. Ini semua milik dari masyarakat. Iya. Jadi memang ini sudah berapa lama bekerja sama ini? Dimulai? Kalau kita mulainya khusus ya, kalau PKR ya, kita bahkan sudah ada yang sudah dua kali panen. Udah ada yang panen? Iya, dua kali panen. Dua kali panen ya? Khusus yang PKR. Tapi belakangan ini juga kita makin insentifkan untuk apa? Untuk kerjasama lagi. Ada kerjasama kita dengan Toba Pak Lestari. Sebelum ke situ kita selesaikan dulu yang eukaliptusnya ya. Sudah pernah panen ya? Sudah pernah panen. 2 kali. 2 kali. Hasilnya gimana? Hasilnya cukup memuaskan ya. Cukup memuaskan. Khususnya yang udah 2 kali panen ini kebetulan ada satu dusun desa kita ini. Ini milik dusun ini. Dusun Aiknapa namanya. Jadi kelompok Aiknapa inilah yang kerjasama dengan Toba Pak Lestari. Ini udah 2 kali panen eukaliptus dari PKR-nya. Iya. Kalau boleh tayang ini umur berapa nih? Kalau ini umur 1 tahun. 1 tahun, baru 1 tahun ini ya? Baru 1 tahun. Lumayan bagus ya, apanya? Hasilnya ya, 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, di samping eukaliptus, karena masyarakat desa ini sudah merasakan kerjasamanya dengan TPL itu bisa meningkatkan kesejahteraan, mereka juga bekerja sama dalam bentuk lain. Apa kira-kira Pak Kades ini yang kerjasama lagi? Ini kan banyak saya dengar pendampingan terutama produk-produk pertanian lain. Iya. Jadi sejak tahun 2018 ya, kita tingkatkan kemitraan kita dengan TPL. Toba Pak Lestari. Kita membentuk kelompok tani hutan namanya. Kelompok tani hutan? Iya, kelompok tani hutan, di mana ini di bawah naungan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan. Bermitra dengan TPL, difasilitasi oleh TPL. Difasilitasi TPL, tetapi di bawah naungan Kehutanan. Iya, betul. Oke. Ini kira-kira apa aja? Apa yang katakanlah mitranya kan TPL nih. Iya. Mereka kan sebenarnya hanya butuh eukaliptus ya. Iya. Terus apa yang ditanam masyarakat lagi nih? Jadi eukaliptus. Ini salah satu corong yang diberikan, yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Khususnya kita yang berdampingan dengan PT Toba Pak Lestari, karena wilayah kita ini sebagian masuk wilayah konsesi Toba Pak Lestari. Ada desa ini sebagian masuk. Wilayah desa kita ini ada sebagian masuk konsesi. Jadi mereka, karena mereka punya konsesi di desa ini, mereka katakanlah semacam apa itu, dana CD apa CSR ya, untuk pendampingan. CSR. Iya, CSR. Jadi perusahaan memberikan CSR-nya kepada masyarakat. Iya, betul. Dalam bentuk tadi Gapoktan. Gapoktan ya. Gabungan kelompok tani hutan, karena ada 5 kelompok tani hutan. Jadi nggak satu aja ya? Enggak satu. Beberapa digabung. Ya, kita ada 5 kelompok tani hutan di desa ini. Nah, digabunglah ini menjadi Gapoktan. Gapoktan. Iya. Jadi bantuan atau
kemitraan ini difasilitasi oleh Toba Pak Lestari melalui kelompok tani hutan ini. Ada apa yang dibantu? Untuk kebun kopi, perkebunan kopi. Perkebunan kopi. Terus ada juga tanaman kehidupan, namanya juga aren, alpukat, terus kulit manis, ada juga kemenyan. Oke. Toba Pak Lestari memberikan semacam bantuan atau apa dalam bentuk apa dia? Contohnya kan tadi kan kopi. Ya. Kopi itu apa yang dibantu? Jadi kita dibantu melalui kelompok tani ini bibit, penyiapan lahan. Iya, penyiapan lahan di traktor lah. Iya. Terus bibit. Terus kompos. Untuk pupuk dasarnya. Begitu juga pupuk kimianya. Dibantu juga. Perawatan. Iya, perawatan. Oke. Di desa lain itu juga saya pikir mereka kan kalau kopi ini kan udah terkenal dari daerah Tapanuli ya. Mudah-mudahan nanti Toba Pak Lestari juga memberikan sampai ke proses pengolahannya. Jadi nanti dari desa ini saya berharap ada kopi ya yang dihasilkan. Ya, mudah-mudahan. Nggak hanya menjual apa namanya itu biji ya. Iya. Harus ada roastingnya karena saya lihat hampir di beberapa kecamatan sudah banyak produk-produk kopi yang dihasilkan dari langsung petaninya ya. Berharap nanti keberlanjutan kerjasama itu dalam bentuk kopi seperti itu ya. Iya, harapan kita juga memang begitu. Mudah-mudahan produksinya bisa memuaskan dan kita nanti akan meningkatkan kerjasama ini sampai ke situ. Iya, kalau Gapoktannya udah berapa lama kerjasama dengan TPL? Mulai tahun 2018. 2018 ya. Iya. Jadi mulai tahun 2018 sudah kerjasama dengan TPL. Ya. Oke, di sini ada nggak ketua Gapoktannya? Ada. Ketua Gapoktan. Bertiga kita di sini. Tulang. Nggak apa-apa merokok. Jangan dia Pak. Yang penting santai. Di sini ketua Gapoktan ya. Pak Simajunta juga ya. Tadi Pak Kades bilang atau Bapak Lestari juga sudah bekerja sama dengan Gapoktan. Sejak kapan dan apa namanya? Apa saja yang diberikan bantuan? Tadi kan kalau kopi sudah diceritakan Pak Kades ini. Yang lain-lain ada aren katanya. Apa aja itu yang dibantu oleh Toba Pak Lestari? Pertama-tama pengolahan lahan. Pengolahan lahan. Iya, waktu itu di tahun 2018 sekitar bulan Mei kalau nggak salah, lahan-lahan masyarakat yang ada di desa? Kampung Ainapa di Desa Mondu Tampat itu diolah masing-masing per keluarga. Artinya setiap lahan warga yang ikut dalam kelompok tani hutan, terutama yang di Dusun Ainapa, diolah oleh pihak PT Toba Pak Lestari dalam hal pengolahan lahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah lahan tersedia dan diolah, terus penyediaan bibit dan didampingi dalam hal mengukur jarak kopi, jarak tanam yang dilakukan oleh para petugas dari PT TPL. Oke. Setelah itu disediakan kompos. Iya. Terus sudah disediakan kompos, ditaruh ke lubang tanam, selanjutnya ditanam. Dalam hal perawatan, PT Toba Pak Lestari melakukan penyemprotan, pemupukan, sekaligus melakukan monitoring. Kalau nggak salah dilakukan sebulan sekali. Oke, kalau boleh tahu, Amang, ini yang apa namanya, yang poktan ini berapa luas? Kalau digabung-gabung lah, dari 5 apa itu yang sudah ditanami, baik aren maupun kopi,
Perkiraan. Yang Mungkin sudah ditanami. Yang sudah ditanami aja. Termasuk tanaman kehidupan seperti PKR, tanaman kopi, tanaman aren, tanaman kayu manis, sekitar 65 hektar. 65 hektar ya. Iya. Jadi memang sudah cukup luas juga ya. Ya, lumayan. Apa yang dikerjakan oleh Gapoktan di daerah Sipahutar ini ya. Iya. Ini apa namanya? Selain tadi tanaman-tanaman itu kan, ini kan pendampingan Ya. tetap dilakukan berlanjut. Artinya bukan Ya. sekali ini aja. Iya, berlanjut. Jadi berlanjut terus dilakukan oleh Toba Pak Lestari. Iya. Oke. Yang mungkin jadi pertanyaan kita adalah apa yang dirasakan masyarakat? Terbantu atau tidak gitu loh dengan adanya apa namanya ini, Toba Pak Lestari ini memberikan pendampingan terhadap masyarakat desa ini. Mungkin dari Pak Kades dulu sebelum ke Ketua Gapoktannya. Iya. Terima kasih. Memang kita sangat terbantu Ya. dalam hal pendampingan Toba Pak Lestari ke masyarakat sekitarnya, khususnya kita masyarakat Desa Sabungan Hutan 4 ini. Ya. Dan juga bukan hanya di bidang pertanian, bahkan di fasilitas-fasilitas, contoh kita membangun gereja. Membangun gereja juga membangun dibantu. gereja kita dibantu oleh PT Toba Pak Lestari. Jadi begitu juga dengan jalan. Jalan juga dibantu. Jalan juga, contoh jalan usaha tani atau jalan antar dusun. Kita dibantu. Dibangunkan apa? Jadi contoh kita pembuka Penyediaan alat. adalah umpamanya jalan yang longsor. Oke. Jadi kita minta dibantu untuk alat berat. Jadi ada umpamanya jalan usaha tani yang mau dibuka, kita dibantu oleh PT Toba Pak Lestari. Oke. Sebagai ketua Gapoktan, Amang, ini apa meningkat nggak ini kesejahteraan sejak dibantu TPL ini? Kalau nggak meningkat biar kita suruh ditambahin lagi. Ya, puji Tuhan sebenarnya setelah ada bantuan dari pihak PT TPL, kami sendiri di Dusun Nek Napa sudah sangat merasakan perubahan, terlebih di bidang pertanian. Betul-betul dikasih perhatian ya? Iya, dahulunya kami termasuk bisa tertinggal di bidang terlebih di bidang pertanian. Ya? Sekarang sudah mulai bangkitlah semangat masyarakat untuk bertani, terutama sekarang kopi yang ditanam yang dibantu TPL sama diusahakan masyarakat sudah mulai berbuah. Udah mulai panen? Udah mulai berbuah lah, belum panen lah. Belum panen? Ya. Mulai berbuah ya? Jadi kelihatan ya? Ya, artinya masa depan itu lebih bagus karena buahnya sudah muncul ya? Jadi sudah ada pengharapan. Sudah ada pengharapan baru ya? Ini yang tujuan Thomson Sirus datang ya kan, jadi seperti ini ke desa-desa. Terkadang kan kita nggak tahu di suatu daerah itu ada perubahan-perubahan yang karena campur tangan katakanlah pihak lain seperti Toba Pak Lestari ini bisa ada, kalau menurut istilah orang-orang apa nih, ini mereka ini transfer ilmu sebenarnya. Baik itu dari segi apa namanya itu keahlian bertani, karena mereka kan sebenarnya kan industri yang berhubungan dengan pertanian ya. Jadi mereka juga mungkin transfer ilmu. Mudah-mudahan di desa ini bisa semakin meningkat lagi apa namanya kesejahteraannya lah. Bantuan-bantuan dari TPL juga nanti kita dorong lagi biar lebih banyak keluar ya. Oke. Yang jadi apa saya juga emang kan ini kan sering saya dengar ya. Orang takut, mungkin saran dari Pak Kades ini boleh lah, ini kan kita nggak ada tujuan apa-apa ya. Yang dirasakan oleh masyarakat desa ini, lahan-lahan yang dijadikan PKR itu sebenarnya ada nggak ketakutan masyarakat ini menjadi milik PT Toba Pak Lestari? Coba dulu emang sampaikan ke mereka ini. Jadi begini, kalau kita kerjasama dengan PT Toba Pak Lestari melalui PKR, di situ jelas di surat
ada perjanjian kerjasamanya. Ya, jadi salah satu contoh yang sudah dilaksanakan oleh Desa Sabungan Niuta 4, kita bikin jangka waktu 14 tahun. 14 tahun kerjasama. Kita berikan lahan ini selama 14 tahun. Kerjasama kita dengan PT Toba Park Lestari, sistem bagi hasil seperti yang saya sudah katakan tadi. Begitu habis masa kontrak, kita nanti terserah masyarakat apakah mau diperpanjang atau mau diolah sendiri oleh masyarakat, karena itu benar-benar lahan masyarakat. Jadi tidak usah takut, nggak usah takut, Pak. Jadi itu yang saya sering dengar di di masyarakat kan. Ini yang perlu contohnya, ini kan desa ini sudah melakukan kerjasama itu. Kalau boleh tahu udah berapa tahun ini Pak kerjasama dengan desa mereka ini, yang PKR? Yang PKR 2 kali panen berarti sudah 10 tahunan. 10 tahunan lebih. 10 tahunan ya. Jadi khususnya yang sudah 2 kali panen itu yang melalui kelompok Huta Aekna, Pak. Iya. Jadi artinya memang tidak terbukti di desa ini bahwa lahan itu hilang diambil TPL karena kerjasama. Iya, enggak ada terbukti, enggak ada itu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Terkadang di masyarakat ini kan informasi itu salah, ya. Padahal kalau lahan-lahan tidur kita lihat banyak di daerah Tapanuli ini kan, kalau dimaksimalkan itu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Benar bahwa perusahaan untung dari situ, ya kan. Tetapi kan bukan mengambil alih lahan masyarakat, kan? Ya, bukan. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saya tidak berpihak ke manapun, tetapi sebagai konten kreator, saya harus memberikan informasi-informasi yang berimbang. Nah, ini Pak Kades langsung Ketua Gapoktan ya di desa ini kita tidak ada setting-settingan. Boleh Anda tanyakan suatu saat datang sendiri ke tempat ini, apakah ini kita di setting-setting. Wacara ini pun nggak ada diketahui orang lain. Ini artinya pihak-pihak di luar sana, kita hanya mau melihat kerjasama seperti ini antara perusahaan dengan masyarakat. Apakah ini membawa dampak kebaikan kepada masyarakat? Itu yang mau kita gali. Nah, Pak Kades di sini, Pak Simajuntak, Pak Gapoktan juga, Pak Simajuntak di sini sudah bersaksi. Artinya ada kemajuan yang mereka rasakan sesudah bekerja sama dengan pihak-pihak Toba Park Lestari. Dan itu yang kita sampaikan di dalam video ini, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang, sehingga kalau suatu saat contohnya perusahaan-perusahaan datang ke suatu daerah, hal-hal seperti ini bisa menjadi pertimbangan. Itu yang mau kita sampaikan. Ya, gimana? Ada kira-kira yang mau disampaikan lagi enggak, Mang? Mungkin ke pihak TPL ini. Saya yakin minimal manajer sampai direktur menonton video kita ini. Ada yang permintaan lagi enggak? Mana tahu ada minta bantuan apa lagi gitu loh. Ya, jadi harapan kami khususnya yang bermitra melalui PKR, ada yang kami mau harapkan supaya di selah-selah tanaman eukaliptus itu kita mau tumpang sari. Tumpang sari apa namanya? Intercrop ya? Intercrop ya? Tanaman apa, Amang, yang mau diinikan? Kebetulan saya ada rencana untuk yang PKR, kita mau bikin tanaman terong Belanda. Terong Belanda? Nah, terong Belanda. Sudah ada pengalaman belum? Cocok enggak di tempat ini? Saya lihat memang belum panen, cuma saya sudah coba beberapa batang, beberapa pohon saya sudah tanam, ya cukup lumayan juga perkembangan pertumbuhannya. Jadi supaya bisa lebih menghasilkan lagi, mohon bantuannya biar lahan itu lebih maksimal lagi. Isyarat kompos ya, bibit
pestisida. Iya, itu harapan kami yang kerjasama bermitra dengan TPL melalui PKR. Oke. Ya. Ada juga satu lagi nih yang perlu. Jadi kalau ada anak-anak desa ini berprestasi, tolong juga diberikan beasiswa. Iya. Ya, beasiswa. Iya. Untuk apa namanya? Untuk sekolah ya yang lebih tinggi. Saya berharap seperti itu biar warga-warga kita semakin merasakan dampak dari perusahaan terhadap masyarakat. Ya. Jadi untuk kali ini nanti kita lihat seperti apa tanaman-tanaman yang mereka tanam di desa, agak susah saya di Sabungan nih Hutan 4 akan kita lihat lagi nanti di video yang berbeda ya. Di video yang berbeda akan kita lihat lagi nanti tanaman-tanaman apa yang ditanam oleh masyarakat Desa Sabungan nih Huta 4 Kecamatan Sipahutar ya. Saya berharap video ini video singkat ini tidak bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan di daerah-daerah dan di desa ya, tetapi paling tidak suara-suara yang kami sampaikan ini bisa memberikan pencerahan terhadap para penonton YouTube channel Thomson Sirus. Mudah-mudahan petani-petani Indonesia bisa maju dengan berdampingan dengan pihak-pihak perusahaan yang mempunyai perhatian terhadap masyarakat ya. Saya pikir seperti itu. Oke, dari desa Sabungan nih Huta 4 Kecamatan Sipahutar, YouTube channel Thomson Sirus memberikan informasi kepada Anda. Jangan lupa like ya, terutama orang-orang Sipahutar. Kalau bisa bagikan informasi ini ke teman-teman atau anak-anak rantau ya. Di desa ini ada kemajuan-kemajuan yang kita lihat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi di tempat-tempat yang lain. Horas! 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 Horas!